Alvita, sampai dengan saat ini warga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih terus menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo. Namun dari informasi yang kami dapatkan, sebenarnya pada pukul 9:30 tadi Jokowi sudah tiba di Kota Medan, dan kedatangan Jokowi sendiri ditemani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, adapun juga Ibu Negara dan juga putri kedua Joko Widodo. Nah, kunjungan Jokowi ke sini nanti adalah menemui sejumlah pengungsi, dan selain itu juga nanti ada 3 titik pengungsian yang akan dikunjungi oleh Jokowi. Yang pertama ini adalah posko pengungsian di Kabanjahe di KPKI, selain itu juga KNPI maksud kami, selain itu juga ada 2 pengungsian lainnya di gereja yang berada di sekitar Kabupaten Karo atau tepatnya di kota Kabanjahe. Alvita, berbicara mengenai apa harapan warga, apa yang warga nantikan dari Jokowi sebenarnya adalah mengenai nasib mereka. Saya saat ini sedang bersama dengan salah satu warga pengungsi. Kita akan berbicara bagaimana apa dan seperti apa yang warga rasakan. Mbak Birma, sudah 1 tahun warga mengungsi. Bapak juga sudah merasakan erupsi Gunung Sinabung. Sejauh ini seperti apa Pak yang warga harapkan dari kedatangan Pak Jokowi? Iya gitulah ya. Kalau kami semua warga sekitar Gunung Sinabung mengharapkan Pak Jokowi supaya dia bantulah kami semua pengungsi Gunung Sinabung, itulah kami harapkan. Sebab kami hari itu kan sudah tanam lagi, belum panen pun sudah hancur ditutup abu itu. Sampai sekarang ini belum, abunya terus datang ini, meletus-meletus saja sekarang sampai sekarang. Jadi kami warga desa Berstepu dan sekitar Gunung Sinabung mengharapkan kepada Bapak Presiden Jokowi supaya dia kasihanlah kami semua pengungsi Gunung Sinabung. Pak, berarti ladang Bapak di desa Berstepunya atau sewa ke ladang lain, Pak? Sewa ladang lain. Selama sewa ini sudah berapa kali gagal panen? Sudah 1 kali. 1 kali gagal panen. Sewanya boleh diberitahu Pak berapa biaya sewanya dan sudah berapa kerugian yang Bapak alami selama ini? Oh, kami alami sekarang ini kan kerugian sewa ladang saja pun sudah banyak. Jadi kami beli pupuk sama obat pun nggak kembali, lancar ditutup abu Gunung Sinabung. Itulah kami harapkan pada Bapak Jokowi supaya dia telitilah kepada pengungsi semua di sekitar Gunung Sinabung. Itulah kami harapkan. Sejauh ini bantuan dari pemerintah lancar Bapak terima? Kurang-kurang lancar. Kasihan sewa rumah pun nggak cukup, sewa ladang pun nggak cukup. Jadi kami terpaksa lah semocok sama ladang orang lain. Kami kalau pulang ke kampung belum bisa. Jadi kami kan di ladang orang lah kami bekerja. Itulah. Jadi kedatangan Bapak Jokowi supaya dia perhatikanlah semua pengungsi Gunung Sinabung. Itulah kami harapkan pada Bapak Jokowi. Anak-anak pendidikannya sejauh ini seperti apa, Pak? Pendidikan pun semua udah nggak lancar lagi. Pengangkutan pun nggak ada lagi nih. Itulah. Itu maka kami minta sama Bapak Jokowi supaya dia perhatikan semua ini. Itulah. Siap, terima kasih Pak. Dan Alvita, ketika kita berbicara mengenai kondisi Gunung Sinabung memang sampai dengan saat ini sangat fluktuatif, dikarenakan tercatat di Badan Geologi masih mencatat Gunung Sinabung ini kondisinya tidak dapat dibaca karena terakhir Gunung Sinabung erupsi 400 tahun yang lalu dan tidak ada catatan ilmiah mengenai kondisi Gunung Sinabung, sehingga sampai dengan saat ini Badan Geologi masih terus memperkirakan bagaimana kondisi Gunung Sinabung dan warga masih berada dalam kesimpang siuran. Selain itu juga Elvita, apa yang sebenarnya warga lebih butuhkan mengenai kejelasan. Bantuan terus datang, kadang bantuan terhenti. Namun bukan ini yang warga minta. Warga tidak mengharapkan bantuan langsung, tapi istilahnya warga tidak membutuhkan ikan, tapi warga membutuhkan pancing untuk dapat mencari mata pencaharian mereka sehari-hari, menafkahi keluarga mereka dan terus melanjutkan hidup mereka di tanah kelahiran mereka. Alvita, kembali ke studio. Ya, Raka, terima kasih untuk laporannya langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemirsa, 1 tahun sudah warga di sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengungsi dalam ketidakpastian. Kejelasan nasib pengungsi adalah masalah laten yang belum terselesaikan. Inilah Alberto Ginting, balita berusia 1,5 tahun ini adalah gambaran anak-anak Sinabung yang besar di pengungsi. Ayahnya, Suara Ginting, sudah setahun bekerja sebagai buruh tani untuk kebutuhan keluarganya. Kita nambah-nambah apa gitu kebutuhan untuk sekolah gitu, kita kerja di ladang saudara-saudara gitu yang di Kabanjahe inilah gitu. Mencukupi nggak Pak untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau sehari-hari, kalau makan sini kan cukup, cuman kita ini aja lah untuk anak sekolah ini yang agak sulit sekarang.
Nasib ayah dan anak ini menggambarkan bagaimana nasib warga Sinabung yang sudah setahun mengungsi tanpa kepastian. Erupsi Gunung Sinabung di akhir 2013 menyebabkan warga di radius 3 hingga 5 km dari Gunung Sinabung terus mengungsi. Selama setahun tinggal di pengungsian, warga mengaku tidak ada perubahan yang berarti selain menunggu bencana usai dan bantuan datang. Belum ada perubahan apapun. Kayak gimana Bu yang terasa? Ya masih seperti dulu lah. Kalau bantuan ya makin berkurang, tapi 2 minggu belakangan ini sudah mulai ada. Masalah krusial yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah kejelasan bagaimana nasib pengungsi, atau lebih tepatnya kejelasan mata pencaharian mereka. Rabu pagi, jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, posko pengungsian tampak berbenah. Posko kesehatan yang semula sudah tidak ada, kini muncul lagi. Anak-anak Rabu pagi disulap untuk terlihat lebih ceria saat bertemu presidennya. Bahkan kaum bapak dan ibu yang biasa menjadi buruh ladang rela meninggalkan pekerjaan mereka selama sehari untuk bertemu Jokowi. Pengorbanan mereka tidak ke ladang bukan tanpa alasan. Ada harapan yang ingin mereka curahkan bagi Bapak Presiden. Kami berharap Bapak Jokowi datang lebih maju lagi lah nanti, dan kami pun seperti kami pengusaha kecil-kecil ini supaya dapat bantuan sedikit untuk mengembangkan usaha kami. Bagi yang punya ladang ya, semua yang punya ladang di luar ini ngontrak dari uang pinjaman sana sini kiri kanan gitu dia. Jadi kalau dikasih bantuan dikit aja kan bisa mengurangi beban yang dari pinjaman dari saudara mungkin. Berada di pengungsian dan menunggu bantuan bukanlah harapan bagi para pengungsi. Solusi nyata menjadi berkah yang warga nantikan atas kedatangan Jokowi. Iya, Bayu dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Jalan Veteran, Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tepatnya saat ini di lokasi saya melaporkan telah sepi dari sebelumnya, di mana ada ribuan warga Kabanjahe serta anak-anak, siswa, siswi dan juga murid SD berkumpul di sini untuk menyaksikan atau melihat langsung kedatangan Presiden Jokowi yang sempat mengunjungi posko utama pendopo di Kabupaten Pendopo Bupati Karo. Dan saat ini suasana di lokasi ini telah lengang. Kini Presiden Jokowi setelah dari pendopo ini selanjutnya melanjutkan kunjungan ke pengungsian Gedung Serbaguna KNPI Jalan Pahlawan. Di dalam kunjungan Presiden Jokowi dan juga rombongan di pengungsian KNPI, kami memantau ada beberapa bantuan yang diberikan kepada pengungsi. Di antaranya setiap keluarga atau kepala keluarga diserahkan bantuan uang sebesar Rp500.000. Jika dilihat dari total keseluruhan pengungsi yang sampai saat ini masih tersebar di 16 titik pengungsian berkisar 3 ribuan jiwa, maka total bantuan uang yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo ini mencapai Rp119 juta. Selain menyerahkan bantuan uang sebesar Rp500.000 setiap kepala keluarga, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan paket sembako serta kartu pintar yang diserahkan kepada setiap anak pengungsi. Dan selain itu pemirsa, setelah mengunjungi posko pengungsian KNPI, selanjutnya Presiden Jokowi mengunjungi pengungsian UK yang masih berada di sekitar kota Kabanjahe ini. Dan memang jika dilihat agenda awalnya, seharusnya Presiden Jokowi melakukan dialog begitu, kemudian mendengarkan paparan yang seharusnya dilakukan oleh dan Satgas Tanggap Darurat Gunung Api Sinabung. Namun sepertinya waktu tidak sempat, tidak memungkinkan, sehingga paparan pun tidak jadi dilakukan. Dan ada beberapa lokasi yang seharusnya dikunjungi oleh Presiden Jokowi seperti pengungsian GBKP Asrama Kodim, kemudian ada pengungsian di Jalan Kutacane. Sepertinya kedua lokasi ini tidak jadi dikunjungi oleh Presiden Jokowi dan juga rombongan mengingat waktu yang sangat terbatas. Dan dari pantauan kami juga ada beberapa
ada beberapa rombongan yang menyertai kedatangan Jokowi ini. Kami melihat ibu negara yaitu Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian kami juga melihat putrinya yaitu Kahiyang Ayu, dan juga kami memantau ada Menteri Sosial yaitu Ibu Khofifah juga turut datang ke Kota Kabanjahe ini serta didampingi oleh beberapa anggota DPD RI asal Sumatera Utara. Dan untuk pengamanan selama kunjungan Presiden Joko Widodo ini memang sampai dengan saat ini di lokasi saya melaporkan mesti sudah kosong begitu, namun di lokasi saya melaporkan saat ini masih ada puluhan personil TNI dan juga kepolisian masih berjaga-jaga di sekitar sini, karena memang beberapa lokasi yang seharusnya dikunjungi oleh Presiden Jokowi sebelumnya telah dilakukan sterilisasi. Bayu?